di aplikasi SAS modul Silabi untuk mencatat belanja menggunakan UP. Yang pertama, kita masuk ke bendera pengeluaran, lalu kita pilih RUH kwitansi, lalu kita klik rekam, klik proses, lalu kita pilih belanja perkantoran. Keperluan perkantoran ini kita seumpama beli ATK sebesar 2.500.000. Lalu kita klik proses. Lalu untuk ini diisi nomor buktinya seumpama 002. Lalu untuk pembelian ATK Kota Pekanbaru, tanggalnya seumpama kita beli tanggal 7, perusahaan penerimanya Toko Jaya, nama penerimanya Jaya, NPWP-nya bebas. Lalu untuk PPK kita pilih salah satu. Penerima barang seumpama namanya Bambang, ini diisi angka, lalu kita klik pajak karena ini kan di atas 2 juta, itu udah termasuk PPN, berarti PPN-nya 10%, lalu dengan PPh 22 1,5. Enter, lalu simpan. Oke. Berarti di sini kita telah membuat kwitansi pembelian ATK. Lalu kita keluar. Selanjutnya kita masuk ke RUH pajak. Kita pilih yang ini. Ini kan udah di checklist, berarti udah sesuai. Lalu kita keluar. Lalu kita masuk ke RUH transaksi. Nah, seumpama kita sebelumnya itu pengen, kan sebelumnya di bank, lalu kita pengen ke tunai, berarti kita pilih PU Bank. Seumpama kita dokumen sumbernya berapa ya, cek 01, lalu jumlahnya sebesar 5 juta, lalu simpan. Oke, lalu kita mau merekam transaksi yang pembelian ATK tadi dengan tunai, berarti kita pilih yang nomor 8, transaksi UP, lalu klik pilih, lalu ini juga klik pilih, lalu kita, ini rekeningnya udah, berarti simpan. Oke, nah berarti di sini kas tunai kita tinggal 2.500.000 dengan pembelian ATK sebesar 2.500.000. Terus seumpama kita mau mencatat uang muka. Nah, untuk uang muka yang pertama itu kita pilih ke referensi, lalu pilih ke PUM. Seumpama ini ada Perjadin, ini kodenya 001, seumpama ini perjalanan dinas, uang muka perjalanan dinas saudari Aminah DKK ke Jakarta selama 2 hari. Lalu kita klik simpan. Oke, keluar, lalu kita klik RUH transaksi, lalu rekam, lalu kita pilih uang muka dengan tunai, dengan transfer. Pembayaran uang muka dengan transfer, lalu kita klik pilih perjalanan dinas saudari Aminah, lanjut. Seumpama ini membutuhkan biaya sebesar 10 juta, 15 juta. Lalu tanggal bukunya jangan lupa, tanggal ini tanggal 9.
lalu klik simpan. Oke. Nah, ini berarti udah tercatat bahwa kita membayar uang muka kepada saudari Aminah sebesar 15 juta. Selanjutnya kita mau merekam pungut pajak. Yang pertama kita lakukan adalah klik RUH transaksi, lalu kita pilih rekam, lalu kita pilih kode nomor 9 pungut pajak, lalu kita klik pilih, tanggalnya kita ganti seumpama tanggal 10 Januari, klik simpan. Oke. Nah, di sini telah tercatat bahwa kita telah memungut pajak sebesar 227 dan 34.000 dari pembelian ATK. Lalu kita mau menyetor pajak tersebut menggunakan kode 10, lalu kita klik pilih, kita checklist keduanya, lalu tanggalnya jangan lupa diganti, kita pilih tanggal 10, klik simpan. Transaksi disimpan. Oke, selanjutnya kita ingin mencatat dari SPJ uang muka perjalanan dinas saudari Aminah dan kawan-kawan. Kita keluar dulu, lalu kita klik menu bendara pengeluaran, lalu kita pilih RUH kwitansi, lalu kita klik rekam, proses, lalu kita pilih belanja perjalanan biasa. Seumpama tadi kan uang mukanya 15 juta, seumpama ternyata realnya itu 18 juta, 20 juta aja, 20 juta. Lalu kita klik proses, kita seumpama ini pilih 003 untuk pembayarannya perjalanan dinas. Perusahaan penerimanya saudari sama aja ini. Aduh. Lalu kita keluar, lalu kita RUH transaksi, kita klik rekam, kita pilih kode 14, lalu klik pilih, kita checklist perjalanan dinas, lanjut, lalu kita pilih ini, lalu kita tanggal buku jangan lupa, seumpama kita pilih tanggalnya 14, 10 aja, 14, klik simpan. Nah, di sini berarti kan saldo kas uang mukanya itu kita minus 5 juta. Selanjutnya kita harus menghilangkan minusnya 5 juta ini dengan klik rekam, lalu pilih kekurangan uang muka dengan transfer kode 46, pilih, lalu kita checklist perjalanan dinas, lanjut. Nah, kita pilih ini, lalu kita jumlahnya 5 juta, kita simpan. Oke. Nah,
Di sini menunjukkan bahwa uang muka kita telah terbayar sejumlah 5 juta. Dan saldo kas bank kita sisa 25 juta dengan kas tunai sebesar 2.500.000. Kemudian kita ingin mencatat, seumpama ada rapat jadi kita belanja bahan selama rapatnya menghabiskan dana sebesar 10 juta. Nah, 8 juta aja. Kita proses untuk pembayaran konsumsi rapat. Ini perusahaan penerimanya Rumah Padang, catering aja lah. Catering Bahagia. Selanjutnya misalkan pajaknya itu dipungut PPN. Jadi kita tulis di sini sebesar 10%. Lalu kita klik simpan. Oke. Nah, setelah ini kita keluar, lalu pilih RW pajak untuk memastikan bahwa pajak kita telah sesuai. Nah, di sini kan telah terchecklist bahwa kita memungut PPN. Lalu kita keluar, kemudian kita klik RW transaksi, lalu klik rekam dengan sebelumnya kita mau PU Bank dulu aja lah, PU Bank, pilih dengan selama ini tanggal berapa ya, 11, cek 2, jumlahnya sebesar tadi kan 8 juta, berarti berapa ya, 10 juta. Lalu simpan. Dan di sini telah tercatat bahwa kita melakukan PU Bank. Nah, bentar, kita edit tanggal 16. Nah, di sini telah tercatat bahwa PU Bank sebesar 10 juta. Selanjutnya kita ingin merekam pembelian konsumsi rapat tadi dengan transaksi UP, kode 8, pilih, lalu pilih konsumsi rapat, lalu simpan. Bentar. Kita pilih tanggal bukunya tanggal 16, lalu simpan. Nah, berarti di sini saldo kas bank kita sejumlah 15 juta dengan kas tunai 4.500.000. Kita juga perlu untuk melakukan pungut dan setor pajak. Yang kita lakukan adalah rekam, lalu pilih pungut pajak, lalu checklist, tanggalnya jangan lupa diganti. Umpama kita pilih tanggal 18, pilih simpan. 18. Lalu kita store, checklist, tanggal bukunya 18, ini bebas, namanya 2, lalu pilih simpan. Oke. Nah, di sini berarti pajak yang kita pungut sudah kita store semua. Lalu
kita bisa melakukan GUP. GUP kita pilih di menu bendera pengeluaran, lalu klik RHD RPP, lalu rekam, lalu nomornya semama kita pilih 001, tanggalnya kita pilih ini, lalu klik pilih. Selanjutnya kita pilih jenisnya GUP, pejabatnya terserah, lalu alamatnya alamat kantor, kota Pekanbaru, lalu kita klik plus, kita checklist semuanya, lalu klik pilih, lalu simpan. Oke. Setelah kita selesai melakukan pencatatan di RPP GUP, lalu kita klik checklist pilih, lalu kita klik kirim. Oke. Selanjutnya, setelah kita melakukan pengiriman di RPP GUP, kita kembali ke modul PPK guna mencatat RUH SPP GUP. Kita klik rekam, enter, lalu kita pilih ganti UP, lalu kita nomor SPP-nya semama 001 yang tadi, terus bukan 00 berapa ya, 4, terus tanggalnya tanggal 21 Januari, kita ambil dari DRPP, lalu enter, kita pilih GUP, enter terus, jumlah potongan tidak ada, 0, lalu suppliernya kita pilih, kenapa ini? Nggak bisa. Nah, kita pilih untuk GUP. Kembali. Kita catat ini dulu juga. Lalu kembali. Oke. Lalu akun untuk memastikan. Ini berarti udah benar. 30.500.000. Lalu klik kembali. Lalu simpan. Selanjutnya kita cetak SPP ini sampai tanggal 12, kita pilih ini 527844 yang telah kita buat tadi, lalu klik proses, lalu keluar. Lalu setelah selesai cetak, kita masuk ke PPSPM. Kita klik menu SPM, lalu catat batal dan hapus SPM. Lalu kita catat SPM. Kita pilih sampai dengan langsung bulan 12. Kita pilih. Ini jangan lupa dicek lagi daftarnya. Lalu kita di sini mengisi tanggal SPM. Umpama ini tadi kan tanggal 21, nggak apa-apa, kita pilih tanggal 21 saja. Lalu nomornya udah biarkan kayak gitu, nggak apa-apa, simpan. Lalu keluar. Selanjutnya kita di menu SPM, lalu cetak SPM. Kita di sini langsung sampai dengan bulan 12. Pilih yang Satker ini, lalu proses.
setelah kita cek, lalu kita close, keluar, lalu utility, lalu transfer SPM ke KPPN, lalu pilih ini tanggal SPM 21, kita klik transfer. Kita langsung close aja, lalu kembali, lalu kirim data SPM ke Silabi, pastikan satker sesuai dengan yang kita catat tadi, lalu klik proses. Oke, lalu tutup. Kemudian kita catat nomor SP2D. Di sini langsung bulan 12. Kita pilih SP2D-nya seumpama 002. Lalu tanggalnya 22 Januari 2019. Klik pilih, simpan. Kalau sudah hilang berarti kita telah melakukan pencatatan nomor SP2D. Misalnya kembali, lalu kita lakukan loadmaster. Kita pilih tanggal SPM yang tanggal 21 Januari, kita proses load. Oke, selesai. Kemudian kita keluar. Selanjutnya kita masuk ke aplikasi Silabi. Di sini kita akan mencatat RH transaksi, lalu rekam, lalu kita pilih SPM GUP. Kita checklist bagian ini, lalu pilih, lalu kita checklist semuanya dan pilih. Tanggal buku jangan lupa kita pilih tanggal 22. Simpan. Oke. Berarti di sini kita telah berhasil untuk melakukan SPM GUP sebesar 30.500.000. Masih di bendahara pengeluaran, kita pilih berita acara, lalu kita pilih ini BPK sama BPP-nya, bendaharanya. Lalu kita pilih jenis BA. Jenis BA-nya nomor 3, berita acara pemeriksaan kas dan rekonsiliasi bendahara pengeluaran. Lalu periodenya bulan Januari. Lalu untuk ininya tanggal 31 Januari. Kemudian jangan lupa kita pencet hitung saldo. Setelah itu nomor BA-nya nomor BA-nya 001, tanggal BA-nya 31 Januari 2019, uang diberangkasnya tadi tunai sebesar 4.500.000. Lalu transaksi terakhirnya itu tanggal 22 Januari dengan saldo UP Wakfa 50 juta karena tadi telah terjadi UP, jadi antara Wakfa dengan bendahara itu sama. Jadi di sini penjelasan kas dengan penjelasan UP-nya nggak ada ya, harus simpan. Oke. Nah, di sini berarti telah tercatat PA rekonsiliasi sebesar Wakfa 50 juta dengan UP 50 juta. Berarti tidak ada selisih. Keluar, lalu kita pilih CTLPJ. CTLPJ kita bulannya Januari dengan kode satker 527844, kota dan tanggal cetak kota Pekanbaru, selama ini tanggal 31 Januari, lalu kita tayang, coba tayang. Nah, ini merupakan bentuk LPJ yang telah kita buat dengan tidak adanya selisih pembukuan UP antara bendahara dengan Wakfa. Terima kasih.